Ciao teman-teman, perkenalkan nama saya Gio Cenli Permana Tarigan. Umur saya 11 tahun. Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau masih memberkati kami pada hari ini. Berkatilah firman-Mu, buatlah supaya firman-Mu ini bisa berkenan di hati kami dan kami pun bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yeremia 30 ayat 17 sampai 18. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyembuhkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Amin. Tema kita pada hari ini adalah Yesus menyamaku. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa tiada kehidupan yang tidak diperhatikan Tuhan. Mau kita di gereja, di sekolah, di rumah, ataupun kita sedang sedih atau sedang bahagia, pasti Tuhan akan tetap melihat kita dan tetap mengarahkan kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel yang mengalami percobaan dan penderitaan, tetapi mereka tetap berjuang dan tetap semangat untuk menjalani hidup mereka. Dan mereka pun selalu memegang janji Tuhan, yaitu akan menaikkan derajat orang Israel dan akan menaikkan hak orang itu seperti yang sudah seharusnya, dan akan menyembuhkan mereka dari luka-luka mereka akibat pencobaan mereka, karena mereka itu kan sudah dibuang jauh dari kerabat mereka, lalu mereka mengerjakan sesuatu yang secara paksa dan mereka pun selalu sedih. Tapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan pada waktunya dan akan membuat mereka menjadi tersenyum lagi dan memberikan keselamatan dan sukacita yang cerah. Nah, saat ini kita juga bangsa Indonesia sedang menghadapi virus corona, apalagi dunia. Jadi kalau kita pikir-pikir lagi, pasti kita itu keadaan kita sekarang mirip seperti bangsa Israel dulu yang mengalami penderitaan. Dan sama seperti kita jauh dari kerabat kita yang tadinya kita bisa Natal, tapi sekarang tidak bisa dan tidak bisa merayakannya bersama sanak saudara kita yang jauh. Jadi kita pun harus berdoa seperti bangsa Israel dan harus tetap berserah kepada Tuhan, karena Tuhan pun akan menyelamatkan kita dari virus corona ini seperti bangsa Israel tadi. Dan juga kita tidak boleh berdoa untuk hanya diri kita saja, tapi untuk semua orang. Jadi kalau teman-teman ingin selamat juga, pastikan kalian juga berdoa, berserah pada Tuhan dan berharap pada Tuhan. Dan walaupun kita sudah terbebas dari virus corona, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, karena Dialah yang selalu mengarahkan hidup kita dan satu-satunya jalan bagi umatnya dan untuk lepas dari penderitaan. Jadi kita harus tetap berdoa walaupun tidak pada situasi COVID-19. Jadi untuk kedepannya dan juga hari ini kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, berserah pada Tuhan, dan juga berharap pada Dia, dan juga selalu membaca Alkitab agar
agar bisa memberikan dan juga memulihkan kita dari penderitaan ini, agar seluruh dunia bisa terbebas dari COVID-19. Dan kita pun percaya Tuhan akan turun tangan. Kenapa? Karena Tuhan lebih mengasihani kita dibandingkan kita mengasihani Dia. Jadi kita pun harus tetap berdoa dan berserah pada Dia, dan tetap semangat menjalani hubungan dengan Tuhan agar hidup kita bisa damai sentosa menurut kehendak-Nya. Dan jangan lupa lakukan perintah Tuhan agar bisa terbebas dari bisikan iblis yang membuat kita menjadi jahat. Dan jangan lupa melaksanakan tugas sebagai anak Tuhan agar kita pun bisa diberkati Tuhan dan keluarga kita juga diberikan keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang cukup untuk keluarga kita. Dan juga lakukan tanggung jawab sebagai anak Tuhan, yaitu rajin belajar, patuh pada orang tua, dan tetap berolahraga. Dan juga jangan lupa menjalankan protokol kesehatan yang sudah diberikan dari pemerintah kepada kita agar kita terbebas dari COVID-19. Jadi kita pun bisa menjaga keluarga kita dari virus COVID-19. Nah, kita pun harus tetap berolahraga agar sistem imunitas dalam tubuh kita tetap bekerja baik, dan kita pun bisa tetap sehat dan bisa menjadi anak Tuhan yang berbakti kepada Tuhan. Dan kita pun harus patuh pada orang tua, karena orang tua adalah wakil Tuhan. Jadi apa yang diperintahkan orang tua harus kita laksanakan, karena perintah orang tua itu demi kebaikan diri kita sendiri. Jadi kita tidak boleh membantah mereka, dan kita pun harus tetap menjalani kehidupan kita dan tidak boleh menyalahkan Tuhan, walaupun kita tidak bisa bertemu dengan sanak saudara kita. Jadi kita tidak boleh menyalahkan Tuhan karena hanya masalah kecil. Jadi kita pun harus membuat masalah yang kecil tadi agar bisa kita selesaikan, dan kita pun bisa hidup damai selamanya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Walau supaya firman ini bisa membuat kami menjadi lebih semangat dan tidak putus asa dan tidak putus harapan, karena Engkaulah satu-satunya jawaban dari semua masalah kami. Buatlah supaya kami bisa menjadi seperti bangsa Israel yang bisa menahan penderitaan dan bisa menahan kepedihan akibat pencobaan darimu. Dan buatlah supaya agar kami pun bisa tetap berdoa kepadamu dan tetap mengharap karena Engkaulah yang